Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang penuh barokah ini, marilah kita melanjutkan kajian rutin kita Mutiara Pagi dengan tema fikih, yang mana pembahasan pada kali ini tentang kewajiban umat muslim mengurusi jenazah. Untuk lebih barokahnya lagi, marilah kita mengirimkan Al-Fatihah untuk para guru besar kita, para masyayikh, para musonif, sehingga apa yang kita pelajari lebih barokah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi awliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina, khususan Syekhuna Syamsul Arifin wa Syekhuna As'ad wa Syekhuna Ahmad Fawait As'ad wa Syekhuna Zafir Munawwar wa Syekhuna Kiai Harir Abdul Azim, thumma khususan ila Syekh Musannif Fathul Qorib wa Musannif Takrib wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharain. Syadidadhumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ay hadza faslun, adapun ini ialah suatu fasal. Wa yalzamu, dan wajib, fil mayyiti, pada mayat, arba'atu asya'a, apa 4 perkara. Ghusluhu, 1 memandikan mayat, wa takfinuhu, dan mengkafani mayat, wa sholatu, dan menyolati alaihi, atas mayat, wa dafnuhu, dan menguburkan mayat. Jadi kewajiban umat muslim mengurusi jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah kata yang tidak asing bagi kita umat muslim, yang mana pengertian dari fardu kifayah adalah apabila kita melaksanakan suatu perbuatan yang hukumnya fardu kifayah, maka gugurlah kewajiban umat muslim yang lain. Seperti itu. Jadi salah satu perbuatan yang dihukumi fardu kifayah di dalam syariat Islam adalah mengurusi jenazah. Kalau ada salah satu atau beberapa kelompok dari umat muslim yang mengurusi jenazah, maka umat muslim yang lain gugur kewajibannya untuk mengurusi jenazah tersebut. Kalau seandainya di suatu kompleks itu tidak ada satu orang pun yang mau mengurusi jenazah itu, maka hukumnya dosa, karena tidak ada yang mengurusi. Jadi luar biasanya fardu kifayah ini itu menggugurkan kewajiban yang lain, seperti itu. Kewajiban umat muslim dalam mengurusi jenazah itu ada 4 hal. Yang pertama memandikannya, kemudian mengkafaninya, yang ketiga adalah menyolatinya, dan yang terakhir adalah menguburkannya. Saya lanjut, wa isnani, dan adapun 2 orang, layu gusalani, yang tidak dimandikan siapa isnan, wala yusalla, dan tidak disolati alaihima siapa keduanya, asyahidu, yang pertama orang yang mati syahid, fi ma'rakatil musyrikina, dalam pertempuran melawan orang-orang musyrik. Wasiktu, dan keguguran, alladzi, yang lam yastahilla, yang tidak menangis siapa, alladzi siktun, artinya bayang keguguran, sorihon, dengan teriakan. Jadi di sini di dalam makro ini menjelaskan tentang ada 2 manusia yang mana itu tidak perlu kita memandikannya. Kita langsung saja mengkafani, menyolati, kemudian menguburkannya. Itu tidak perlu lagi kita memandikannya. Siapa mereka? Yang pertama asyahidu, syahid, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid dalam tanda kutip adalah mereka yang bertempur melawan orang-orang musyrik, orang-orang yang
membangkang kepada orang-orang muslim, seperti artinya musuh orang-orang muslim. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua adalah bayi yang keguguran, yang mana ketika keguguran bayi itu keluar, dia tidak menangis dengan tangisan yang keras, tidak berteriak. Maka kalau ada bayi keguguran kemudian kegugurannya itu diam, nah itu bayi tersebut tidak perlu dimandikan, tapi langsung saja dikafani, kemudian disolati dan dikuburkan. Nah, tadi saya sempat baca ada sedikit makro di dalamnya itu yang menyebutkan fa inistahalla, apabila menangis siapa bayi, sorihon dengan teriakan, au baka atau au bakia atau menangis siapa bayi, fa hukmuhu kal kabiri, maka hukumnya itu seperti orang besar, artinya wajib mandi, wajib mengkafani, kemudian menyolati dan menguburkannya. Seperti itu. Kita lanjut. Wa yughsalu, dan dimandikan al-mayyitu siapa mayit, witron dengan bilangan ganjil. Wa yakunu, dan hendaknya ada fi awwali ghuslihi, ialah di awal mandinya mayit, sidrun apa? Daun bidara. Wa fi akhirihi, dan ialah di akhirnya mandinya mayat, syai'un, adapun sesuatu, min kafuro, dari kapur. Jadi ketika memandikan mayat itu kita mengguyuri air itu disunahkan dengan 3 kali guyuran, disunahkan. Dan di awalnya itu biasa di awal basuhan itu dicampur dengan daun bidara. Kemudian di akhirnya itu dicampur dengan kapur. Nah, ini kalau zaman sekarang itu kita menggunakan wangi-wangian, ada sabun, kemudian ada kapur barus. Kapur barus itu pengganti dari daun bidara. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang tata cara memandikan mayat, itu lebih intens itu ketika kita langsung mempraktekannya. Namun di sini karena kita belajarnya via daring, maka kita saling diskusi saja. Jika ada pertanyaan bisa langsung dikomentari, seperti itu. Saya lanjut. Wayukfanu, dan dikafani fi salasati aswabin, pada 3 baju bildin yang warna putih. Laisa, yang tidak ada, fiha di dalam aswab, komisun itu gamis, wala amamatan, dan tidak pula amamah, surban. Seperti itu. Jadi yang pertama tadi kan kita bicara perkara memandikan mayat. Kemudian yang kedua di sini kita bicara tentang cara mengkafani mayat. Kalau laki-laki itu biasanya hanya menggunakan 3 helai kain kafan yang berwarna putih. Kemudian perempuan itu 5. Mari kita baca bersama penjelasan yang ada di dalamnya. Wa yukfanu al-mayyitu dzakaron kana unsa balighun kana aula fi salasati aswabin bin wa takunu kulluha lifaifin mutasawiyatin tulan wa urdan ta'khudhu kullu wahidan minha jami'al badani wa in kafunu dzakaru fi khamsatin fahiya as-salasatu al-madhkuratu wa qamisun wa amamah awil mar'atu fi khamsatin wa hiya izarun khimar qamis walafatani, kayak gitu. Ya, pada biasanya laki-laki itu 3 lembar kain, kemudian perempuan itu 5 lembar kain, 3 lapis kain dasar, kemudian ada sarung, semacam gamis, terus ada kerudung. Itu lengkap ya. Kalau perempuan tuh menutupi semuanya.
Tapi ada suatu riwayat yang menjelaskan bahwa mengkafani itu tidak mesti menggunakan kain kafan yang berwarna putih, atau tidak mesti menggunakan kain yang berwarna putih, tapi bisa juga menggunakan kain apa saja yang menutupi si mayit, seperti itu. Jadi lebih intens kita praktek. Wa yakabbiru, dan bertakbir alaihi, atas mayit, arba'u takbiratin, sebanyak 4 kali takbir. Yaqra'u, yang membaca siapa man al-fatihata, kepada al-fatihah, ba'dal ula, setelah takbir yang pertama. Wa yusalli, dan sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam, atas nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da tsaniyah, setelah takbir yang kedua. Wa yad'u, dan berdoa siapa imam lil mayyiti, kepada mayit, ba'da tsalisah, setelah takbir yang ketiga. Apa itu doa di takbir yang ketiga? Allahumma inna hadza abduka wa ibnu abdaika kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu ahibba'uhu fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa lakihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha fakirun ila rahmatik wa anta ghaniyun an adabi wa qad ji'naka raghibin ilaika syufa'alahu. Allahumma in kana musinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu wa lakkihi bi rahmatika ridha wa kihi fitnatal qabri wa adabahu wafsalahu fi qabrihi wa jafil arda an jambaihi wa lakkihi bi rahmatikal amni min adabik hatta tab'athahu aminan ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa yaqulu, dan berkata siapa man fi rabiati, pada takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Wa yusallimu ba'da rabiati, dan memberikan salam di rakaat yang keempat. Jadi ini sudah tata letak penjelasannya. Yang pertama itu adalah tata cara memandikan mayit, kemudian yang kedua adalah tata cara menyolati mayit. Jadi di dalam sholatnya mayit itu tidak ada duduk tasyahud akhir, tidak ada. Tapi di situ kita bertakbir 4 kali. Kalau seandainya mayitnya laki-laki, niat sholatnya adalah usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin lillahi ta'ala. Saya niat sholat atas mayit ini dengan 4 kali takbir karena Allah Ta'ala. Jadi takbir yang pertama di sini menjelaskan adalah kita membaca Al-Fatihah. Jadi selain takbirnya niat ya, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar. Nah, itu takbir pertama, baca Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua, Allahu Akbar, itu bersolat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahu Akbar. Kemudian takbir yang ketiga adalah mendoakan mayit. Ini doanya yang tadi yang saya baca panjang, dari Allahumma inna hadza abduka wa ibnu abdaika sampai terakhir. Kemudian ketika takbir yang keempat kita membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftina ba'dahu ila akhirih, sampai akhir. Kemudian kita salam. Jadi orang yang menyolati jenazah itu pakai dengan cara berdiri mereka. Jenazah di depan, kemudian imam memimpin menghadap, langsung takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai takbir yang keempat Allahu Akbar. Kemudian salam. Salamnya menurunkan tangan kanan, Assalamualaikum. Jadi sambil berdiri pun salam, Assalamualaikum warahmatullah. Ketika ke sebelah kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Seperti selesai menyolati jenazah, kita langsung bawa ke kubur. Wa yudfanu, dan dikuburkan fi lahadin, di liang lahat, mustaqbilal kiblati, dengan menghadap kiblat. Wa yusallu, dan ditempelkan min kibali ra'sihi, bagian depan kepalanya mayit, bagian pipinya, birifkin, dengan pelan-pelan. Wa yaqulu, dan berdoa siapa
mudfin, orang yang menguburkan, alladzi yang yalhaduhu menguburkan siapa manhu kepada mayit, apa yang dia berdoa ketika dia menempelkan pipi mayit di dalam tanah. Karena memang ketika kita ingin menguburkan jenazah, seluruh tali pocong atau tali pengikat pada jenazah itu dibuka, kemudian pipi si jenazah itu dimenghadapkan untuk ditempelkan ke tanah. Terus di situ kita disunahkan untuk membaca Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa yudja'u, kemudian tidur miringkan itu mayit fil qabri, dalam kubur. Ba'da ayu ammiko, setelah, ya tentunya setelah kita gali kuburnya, yang mana ukuran kuburan yang harus kita gali itu seukuran kita berdiri, tingginya, kemudian luasnya itu seukuran, panjangnya itu sesuai dengan ukurannya mayit, kebutuhannya mayit. Kalau tinggi ya kita kasih tinggi seperti itu. Kemudian waisattihu, dan diratakan, waisattohu, dan diratakan al-qabru, apa kubur. Jadi setelah kita memiringkan mayit tadi, kita tutup, biasanya tutup dengan papan, kemudian ditumpukan dengan tanah. Itu tanahnya itu harus diratakan gitu, jangan dibentuk dan lain-lain. Wala yujaswasu, dan tidak boleh ditekan. Kalau saya baca di dalamnya itu artinya kita kubur mayat itu harus dengan tanah gitu, jangan menggunakan batu-batu kapur. Kenapa dengan tanah? Karena mungkin itu lebih, ketika mayit kita itu ketika dikuburkan pasti kita akan hancur di dalam tanah, biar bisa menyatu dengan tanah. Kalau dengan batu kapur itu kayak macam seperti bagaimana begitu. Namun ada beberapa kondisi yang membuat kita tidak melaksanakan cara-cara yang saya sebutkan ini, seperti mengubur di dalam tanah. Ada juga dalam kondisi darurat itu melepas di lautan dan lain-lain. Ada. Itu di mabsutot, artinya di dalam penjelasan kitab yang lebih besar seperti itu. Wala yubna alaihi, dan tidak boleh ada bangunan di atas kuburan. Wala yujassusu, dan tidak boleh ditekan dengan gips, tidak boleh disemen ya. Wala ba'sa bil bakai, dan tidak apa-apa bil bakai dengan menangis alal mayyiti, atas mayit. Kalau kita menangisi orang yang meninggal, orang yang pergi dari hidupnya kita, itu tidak apa-apa. Min ghairi nauhin, tanpa kita meratapi. Artinya kita boleh bersedih tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Wala syakku jaibin, dan tidak apa-apa juga kita merobek bajunya si mayit. Wa ya'azza, dan menghibur siapa man ahlahu, kepada keluarganya mayit, ila salasati ayamin, sampai 3 hari min dafnihi, dari dikuburkannya mayit. Jadi makanya ada tradisi di sini kan, seperti kita pas ada orang meninggal itu kan kita tahlil, artinya kita mendoakan, tujuannya orang muslim datang di tempat orang meninggal dengan ikut membaca doa tahlil, kemudian baca yasin. Tujuannya itu adalah menghibur si keluarga yang ditinggali, seperti itu. Nah, di sini menjelaskan bahwa kita menghibur itu sampai 3 hari. Karena biasanya tahlil di sini tuh biasanya sampai 3 hari, malam ketiga, kemudian ada lagi malam ke-7. Ini memang tradisi, karena istilahnya kan si mayat itu belum kering di dalam kubur, makanya kita berdoa terus. Seperti itu. Jadi tidak ada lain, tujuannya hanya untuk kita berdoa. Wala yudfanu itnani fil qabri, wala yudfanu, dan tidak boleh dikubur itnani, siapa 2 orang, fi qabrin, di dalam satu kubur. Jadi di dalam satu kubur kita menguburkan 2 orang sekaligus itu tidak boleh. Illa li hajatin, kecuali memang ada hajat. Apa itu hajatnya? Kadikil ardi, seperti tidak ada lagi lahan-lahan gitu, hanya ada sisa itu. Ya terpaksa, tidak apa-apa, kubur sudah 2 orang satu kali, boleh lanjut. Wa kasratil mauti, dan seperti banyaknya yang mati akhirnya bingung. Ya seperti peristiwa yang kita ketahui sekarang, seperti di Gaza itu kan banyak yang meninggal. Jadi mereka kuburkan dalam satu liang yang sama,
seperti itu. Itu salah satu dua alasan yang telah disebutkan di dalam kitab ini. Lebih intens kita praktek karena memang seperti pembahasan yang kemarin kita membahas tentang sholat khauf, yang mana sholat khauf itu memang harus praktek. Kemudian sekarang kita bahas tentang tata cara mengurusi jenazah, mulai dari memandikannya, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Nah, ini harus praktek baru kita dapat, oh begini. Memang agak rumit, tapi insya Allah tidak rumit kalau kita praktek. Wallahu a'lam bishawab. Manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.